pakai ini ya, Bu. Pakai apa, Nak? Pakai instrumen, Bu. Oke, oke. Lurilah jalan Payakumbuh, Babelok jalan kayu jati, di mati indah karuswa ayam delape, ayam delape. Mendaki jalan pandai sike, menurun jalan kabiaro, di mati indak mampek awak tak kicwa, ayam delape. Siku capek, sai kwa tabang, sai kwa lape, tabang laju nan karindo, oi lemelang juo. Pagaruyuang batu sangka, tape bajalan urang baso, duduk taman wang tio sabenta, oi takana juo, ayam delape. Lurilah jalan Payakumbuh, Babelok jalan kayu jati, di mati indah karuswa ayam delape, ayam delape. Mendaki jalan pendesike, menurun jalan kabiaro, di mati indak maupek awak tak kicwa, ayam delape. Siku capek, sai kwa tabang, sai kwa lape, tabang laju nan karimbo, oi lamelang juo. Pagaruyuang batu sangka, tapi bajalan orang baso, duduk taman wang tio sabenta, oi takana juo, ayam delape, ayam delape. Terima kasih, Bu. Udah kasih tepuk tangan dong buat Aifa. Oke, langsung Alif. Saya nyanyi, Bu. Oke, silakan. Habis Alif, Aubrey ya. Oke. Aubrey sudah ada belum? Aubrey? Kelvin? Ada, Bu. Oke, berarti habis Alif nanti langsung Kelvin dulu ya. Baik, Bu. Ayo silakan. Saya Kamera nyanyi. dibuka dong, Lip. Saya udah dibuka, Bu. Kamera dibuka. Oh, di Ibu masih belum kebuka, Nak. Oh, ini sudah kelihatan belum? Apakah face saya lagi nggak benar nih? Belum kelihatan nih. Yang lain kelihatan nggak? Udah dibuka, Bu, Alif. Kelihatan, Bu. Oh, di Ibu berarti gimana? Di Ibu nggak, malah nih yang kelihatan cuma Nur Melati nih di Ibu. Mungkin sinyalnya lagi turun. Benar, Bu. Sinyal lagi. Oke, ya udah. Ayo, Lip ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana
tempat lahir beta. Ibu dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Udah, Bu. Oke, makasih Alif. Ya, Bu. Silakan Kelvin. Halo Bu. Ada Bu kamera Bu. Mana nih? Ibu belum lihat kameranya dibuka. Habis Kelvin, Janeta siap ya nak? Janeta. Oke. Jadi selamat pagi. Sini saya mau cerita aja tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi waktu saya kecil, jadi orang tua saya pernah dengar dari cerita itu. Jadi seperti cerita ilustrasi gitu. Jadi cerita itu di Coba Kelvin. Coba Kelvin. Janeta, kalau suara Kelvin kamu bagus atau putus-putus? Ibu putus-putus. Ah, Kelvin putus-putus Kelvin. Halo. Ah, Ya putus-putus Bu. Terus gimana Bu? sebentar deh. Kalau gitu ganti Janeta dulu. Ibu nggak dengar apa yang kamu bilang dari tadi. Ya. Ah, Oke. Coba kamu ini dulu deh. Mungkin nanti ini. Ayo Janeta dulu deh. Ayo Janeta. Ya. Kasih Janeta. Si apa? Dosma. Halo Dosma. Dosma. Iya, Bu. Yo, kamu. Iya, Bu. Habis Dosma, Syarif. Jawad udah ada kan? Jawad udah ada belum? Halo Jawad. Kalau Haurelia, Aurel? Ada, Bu. Oke, habis Dosma, Haurel. Habis itu nanti biar siap-siap gitu loh. Dustin, Nicholas Dustin. Jawad, tadi Ibu udah panggil Jawad. Iya, Bu. Saya kira Jawad Haddad, Bu. Ini kan Ibu tadi bilang.
Oke, berarti nanti Saya habis jadi habis Aurel, Bu. Dosma, habis Saya jadi Dosma kapan? Haurel, Justin baru Jawat ya. Oke, Bu. Oke, silakan Dosma. Oke, jadi suara saya terdengar kan, Bu? Kedengaran ya, kedengaran. Jadi saya akan cerita aja tentang marga saya sendiri. Ini cerita tentang marga saya sendiri. Jadi saya itu kan marganya si Hombing. Nah, si Hombing itu awalnya itu nama raja di tanah Batak tuh ada namanya Raja Si Hombing. Si raja ini punya anaknya ada 4. Ada yang namanya Lumanturuan, Nababan, terus si Mamora sama satu lagi, pokoknya satu lagi ada lupa. Terus si Lumantoron ini dia pergi ngerantau waktu dia udah gede. Dia pergi ngerantau. Nah, jadi waktu dia ngerantau ini bapaknya tiba-tiba sakit. Nah, waktu bapaknya udah kayak sekarat gitu, bapaknya akhirnya memutuskan untuk ngebagi-bagi hartanya gitu ke anak-anaknya. Nah, akhirnya udah dibagi semua tanah, harta, segala macam ke si 3 anak ini. Yang dapet cuma si 3 anaknya ini doang, karena si Lumantoro ini kan lagi ngerantau. Nah, habis itu pas dia pulang ke kampung lagi, si bapaknya bilang, udah nggak ada lagi harta yang bisa dibagi. Jadinya akhirnya si bapaknya bilang, ya udahlah kau aja yang bawa nama bapak. Jadi yang sebenarnya yang boleh pakai Xiaomi itu cuma Lumbantoruan. Tapi seiring berjalannya waktu, kadang-kadang yang marga Nababa juga pakai si Hombing, terus yang si Mamora juga kadang pakai si Hombingnya gitu. Padahal kalau misalnya orang-orang bilang si Hombing, berarti itu artinya oh dia Lumbantoruan gitu, karena beda gitu. Udah segitu aja, Bu. Makasih. Oke, berarti tahu ya asal usulnya ya Dosma ya. Tapi ya dong ya. Iya, Bu, tahu. Iya, harus tahu. Itulah budaya kita ya, budaya. Oke, kasih. Lanjut tadi Aurel. Ya, Bu. Jadi hari ini saya mau nyanyiin lagu Cublak-Cublak Suang. Cublak-cublak suang, suang tinggal leter, mambu ketubung gudel, pak gemblong lela lere sopong guyu dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Cublak-cublak suang, suang tinggal leter, mambu ketubung gudel, pak gemblong lela lere sopong guyu dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Udah, Bu. Masih. Tapi nggak kelihatan orangnya, jadi Ibu nggak bisa lihat wajahnya. Oke, lanjut tadi siapa? Habis Aurel. Saya ya, Bu. Iya, ayo Dasin. Kameranya dibuka, jadi kalau tampil kamera dibuka, biar Ibu lihat. Tadi saya udah buka, Bu. Tapi di Ibu nggak kebuka. Ya, Bu, Iya, saya Dasin. on, Bu. Saya juga Aurel saya on, Bu. Aurel di saya on. on. Dustin juga udah on, Bu, kameranya. Alif Tapi juga. Ibu yang bermasalah ya. Kamera saya ya, apa internet Ibu ya? Mungkin Ibu. jaringan internetnya, Bu. Iya. Di Ibu hanya Nur Melati, tadi Dosma itu doang yang kebuka nih. Tadi ya, sekarang hanya Nur Melati doang yang bisa lihat. Oke, Dustin silakan. Nah. Berarti lagi bermasalah kali ini. Jadi saya akan kedengeran nggak? Kedengeran? Jadi saya Padahal Dustin ke Ibu dekat ya, Cawang ya. Jadi saya akan menyanyikan lagu daerah dari Sumatera Barat, yaitu Kampung Nan Jawa di Mato. Jadi itu lagunya tentang seberapa sukses kita nanti, jangan lupakan kampung halaman kita.
Jadi saya akan bernyanyi sekarang. Ya. Maaf Bu, ulang Bu. Maaf ulang. Kampung menjadi mata, gunung sampai bergoyang, menuju kawan-kawan lama, sangkit bersuling sudah, penduduknya nan elok, dan suka bergotong royong, susah bersama bersama. Dan takkan maju kampung, takkan maju kampung, hidupkan hanya sebenarnya, rasa meninggal dan takkan maju kampung. Sekian, terima kasih. Oke. Dastin jadi orang Sumatera Barat hari ini ya. Keren. Oke, Jawad. Silakan Jawad. Oke, Bu. Saya mau menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ciptaan Ismail Marzuki. Oke. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung lebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Udah Bu. Makasih Jawad. Ya Bu. Sekarang si itu ya. Najma. Halo Najma. Iya, Bu. Oke, silakan. Habis Najma nanti Rafflesia. Rafflesia sudah ada belum? Halo Rafflesia. Safira? Safira? Ada, Bu. Oke. Berarti habis Najma nanti Safira ya. Kemudian Nurul Asifah sudah ada? Udah Bu. Saya. Oke ya. Oke. Nanti habis Najma ini ya langsung ya bertiga nanti. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan puisi singkat karangan saya. Di sini puisi saya bertemakan persatuan dan kesatuan. Nusantara, begitu panggilan yang kau punya, begitu indah kau suguhkan kekayaan alammu. Suku, ras, dan agama merupakan kunci sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bak api tak terbendung yang sewaktu akan melahap habis Nusantara. Persatuan bak hujan yang teduh, yang sejuk, meredupkan bara api yang berkobar dengan sombongnya.
memunculkan pelangi di hamparan langit, menciptakan keindahan tiada tara di atas tanah Ibu Pertiwi. Udah, Bu. Oke. Oke, lanjut. Iya Bu, jadi saya Safira, absen 31, ingin menyanyikan lagu Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat. Cik cik periuk bilangnya sumping dari cawe datang nek kecibok bawa kepiting 2 ekor. Cik cik periuk bilangnya sumping dari cawe datang nek kecibok bawa kepiting 2 ekor. Tak tak berdalam belanga bicak ireng gigi rengga sampai ketawa dolok dipancung raja tunggal. Cik cik periuk bilangnya sumping dari cawe datang nek kecibuk bawa kepiting 2 ekor. Cik cik periuk bilangnya sumping dari cawe datang nek kecibuk bawa kepiting 2 ekor. Cak cak bur dalam belanga bicak irung gigi rongga sampai ketawa dolok dipacung raja tunggal. Udah Bu. Keren ya. Oke, silakan. Nurul Asifah. Hari ini saya mau nyanyi lagu dari Jawa Tengah. Judulnya Dondong Opo Salak. Dondong opo salak, duku cilik-cilik, ngandong opo becak, mlaku timik-timik. Adi nderek ibu, tindak menyang pasar, ora paring rewel, ora paring nakal. Mengko ibu mesti mundut oleh-oleh kacang karo roti adi diparingi. Udah Bu. Oke. Kemudian si Aubrey udah ada belum? Aubrey. Kelvin. Paujan. Rafflesio. Ya Bu, kenapa? Ayo. Jadi Paujan, Rafflesio, Kelvin. Ayo, Aubrey. Tinggal itu kan? Sekarang Rafflesio dulu deh. Halo? Halo, Rafflesio. Kelvin? Kelvin udah kedengaran belum? Dengar Bu, dengar. Oke. Halo. Silakan. Ya. Aubrey nggak ada ya? Belum bergabung atau bagaimana nih? Kamera saya Bu. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah kameranya, nggak bisa. Kalau nggak bisa, tapi yang lain itu sendiri. Ya. Suara saya jelas Bu. Oh, jelas. Oke. Assalamualaikum. Mau bercerita. Ya, seorang ayah memperkenalkan kebudayaan lain kepada anaknya. Putus-putus ya. Suku. Aduh. Putus-putus, Kelvin. Halo, ya Halo. gimana dong? Rafflesio dulu deh, Rafflesio coba. Halo, ya, Rafflesio. Ayo, Tio. Ya Bu, saya Bu. Ayo. Dengeran Bu suara saya Bu. Beneran. Ya Bu. Saya mau nyanyi aja Bu. Iya. Nyanyi berkibarlah benderaku ya Bu. Oke. Berkibarlah benderaku, lambang suci
Jaga perwira di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak, rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Dah, Bu. Ada dong bait keduanya, Rafflesia. Masa cuma begitu doang? Halo? Bait keduanya. Iya dong. Kami rakyat Indonesia gitu. Pak Ujan, ada nggak Pak Ujan? Halo Pak Ujan? Pak Halo. Ujan? Iya, Bu. Ayo silakan, kamu dulu nak. Terakhir Oh. ya. Oh, Aubrey nggak ada ya, Aubrey? Jadi saya mau cerita, Bu. Hmm. Legenda asal-usul nama Madura, Bu. Nyanyilah, Bu, nyanyilah. Nah, jadi asal-usul nama Madura itu jadi ceritanya ada seorang raja bernama Prabu Gilimusi yang memerintah kerajaan Medang Kamulan di Pegunungan Tengger. Resah karena Raden Ayu Tanjung Sekar, anaknya yang cantik tidak mau bersuami, walaupun banyak pangeran yang telah melamarnya. Pada suatu malam, sang putri bermimpi melihat bulan yang mendekat dan masuk ke dalam tubuhnya. Beberapa lama setelah mimpi itu, sang putri hamil. Prabu Gilimusi merasa terpukul dan malu mendapat putri hamil tanpa suami. Lalu dia memerintahkan Patih Pranggulang membawa putri ke hutan untuk dibunuh di sana. Tapi ketika sang Patih beberapa kali mengayunkan pedang ke tubuhnya, selalu gagal. Patih menyimpulkan bahwa sang putri tidak bersalah. Kemudian Patih menyuruh putri naik rakit untuk menyeberangi laut. Sedangkan Patih berjanji tidak akan kembali ke keraton dan akan bertapa di hutan dengan mengganti nama menjadi Kipoleng. Rakit membawa Tunjung Sekar ke arah utara dan bergerak dipermainkan ombak. Pada suatu bulan purnama, dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Karena dilahirkan di tengah laut, maka diberi nama Raden Sagara. Menurut bahasa Madura, Sagara berarti laut. Ketika sampai di darat, keajaiban terjadi. Raden Sagara meloncat dan berlari-lari seperti anak berumur 2 tahun. Mereka menemukan sarang lebah di sebuah tanah lapang dan mereka menikmati madunya. Karena mereka menemukan madu di tanah lapang yang luas, tempat itu diberi nama Madura, yang berasal dari kata madu erara, artinya madu di tanah dataran. Setelah dewasa, Raden Sagara naik tahta sebagai raja yang memerintah Pulau Madura. Ya, Bu. Oke, keren ya. Gitu ya. Berarti yang belum tadi tinggal si Aubrey sama Kelvin. Oke ya, jadi yang belum ada Aubrey sama Kelvin. Ibu yang belum bisa dengar itu ya. Aubrey belum ada sama kita. Oke, Ibu akan bagikan sedikit materi kita tentang hari ini, yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan. Nah ini tadi kita sudah dari minggu yang lalu dan sampai hari ini kita sudah mendengarkan. Nah, kenapa Kelvin? Udah? Nanti saya kasih video aja ke Ibu ya. Kamu masih putus-putus juga suaranya. Saya kasih video aja ke Ibu nanti WA. Ya, oke. 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 Udah. Terima kasih Bu. Oke, nah. Jadi hari ini Ibu mau absen dulu deh sebelum materi dibagikan. Coba ya didengarkan namanya ya. Aaron. Hadir, Bu. Aifa.
Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Halo Alif. Ya. Aubrey nggak ada ya. Kelvin ada. Karen. Hadir, Bu. Java. Ada, Bu. Josma. Hadir, Bu. Ya, Evelinda. Hadir, Bu. Abigail. Evelinda Abigail, ya. Faisal. Faisal. Halo Faisal. Nggak ada ya. Faujan. Halo. Oke. Gabriela. Hadir, Bu. Oke. Aurelia. Hadir, Bu. Ivander. Kanaya. Hadir, Bu. Marcella. Saya, Bu, hadir. Oke. Mas Likatul. McBrin. Halo McBrin. Hadir, Bu. Mas Likatul nggak ada ya. McBrin nggak ada ya. Melita. Ada, Bu. Oke. Muhammad Farsa. Hadir, Bu. Muhammad Jawad Al-Hadad. Nggak ada. Nabila. Hadir, Bu. Natsma. Hadir, Bu. Nicholas. Hadir, Bu. Oke. Nur Melati. Hadir, Bu. Nurul Asifah. Hadir, Bu. Onita. Hadir, Bu. Rafifa. Hadir, Bu. Oke. Raplesio. Salma. Safira. Hadir, Bu. Safira ya, ini Safira kan. Kemudian Sakina. Hadir, Bu. Sudirman. Hadir, Bu. Oke. Syarif Muhammad Jawad. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Wida. Hadir, Bu. Oke. Janeta. Oke. Coba ya dengar ya, yang tidak ada ya, jadi biar tahu. Aubrey, Alfa. Kemudian Faisal. Hari ini banyak nih yang nggak ada ya. Kanaya. Kanaya. Kanaya hadir, Bu. Oh, Kanaya. Ivander. Hadir, Bu. Tadi saya sinyalnya disconnect sebentar. Oke, berarti ada ya. Jadi dengerin ya, yang nggak ada tuh si Aubrey, Faisal, McBrin, Ibu Alpain ya, Muhammad Jawad Al-Hadad, kemudian Raplesio, Salma Nanda. Hadir, Bu. Oke. Udah ya. Berarti yang tidak ada 4 orang. Ada Aubrey, ada Faisal, ada McBrin, sama ada Muhammad Jawad. Jadi ada 4 orang yang tidak hadir di Alfa ya. Oke, kita sudah tampilkan itu bagaimana kalian sudah menampilkan tentang dinamika persatuan dan kesatuan. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa Indonesia itu adalah negara yang
memang sangat multi etnis, ya, multi etnis, banyak keberagaman yang bisa kita lihat di sana. Tapi seperti yang sudah disampaikan bahwa keanekaragaman itu tidak menjadi faktor penghambat bagi kita semuanya. Tapi justru keanekaragaman yang ada ini menjadi faktor pendorong, ya, menjadi modal dasar bagi bangsa dan negara kita untuk mewujudkan, untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita negara kita, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kemarin kan sudah beraneka ragam, baik kebudayaan, ya, ada yang sudah menyampaikan pantun, cerita, dan lain sebagainya. Itu merupakan kekayaan bagi bangsa kita. Oleh sebab itu, keanekaragaman ini harus tetap kita jaga, ya, kita junjung tinggi, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ketika kita bersatu, maka kita kuat, ya. Ketika kita bersatu, maka kita kuat. Terutama dalam menghadapi situasi saat ini, ya, persatuan dan kesatuan itu sangat penting sekali artinya buat kita semuanya. Oke, nah, Ibu akan share screen dulu tentang kelanjutan materi kita. Waktu itu kita sudah menjelaskan sampai di mana, Alif? Yaitu sampai di dasar hukum tentang persatuan dan kesatuan. Ya, benar nggak sampai di sana? Kayaknya ya, Bu. Iya, Alif gimana sih, Lip? Kayaknya. Belum ambil buku. Coba lihat dulu ya. Jadi Ibu buka dulu ya materinya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Nah, jadi kemarin kita sudah sampai yaitu di dasar hukum, ya, tentang persatuan dan kesatuan. Coba dulu Mas Kirikatu, coba diulang dulu, nah, apa kemarin landasan hukum tentang persatuan dan kesatuan di negara kita, coba supaya yang lain juga jadi ingat lagi. Coba diulang dulu, Mas Kirikatu. Bentar, Bu. Ya. Kalian kamu lagi cari, Ibu ke toilet ya, izin sebentar ya. Nah. Ayo langsung lagi nanti waktu luang orang belajar. Oke, silakan, Nak. Ayo, Mas Nikatu coba diulang lagi.
Halo? Coba Mas Likatul diulang dulu kemarin apa saja sih yang menjadi landasan hukum, baik konstitusional maupun operasional tentang persatuan dan kesatuan. Kayaknya dia bermasalah dengan jaringannya ya. Coba Ibu ini ganti aja dulu deh. Dustin, ayo Dustin. Halo Dustin. Iya, Bu. Coba diulang dulu, diulang. Apa aja kemarin? Yang pertama yaitu sila ketiga, ya kan? Coba dilihat semuanya dulu. Sila ketiga, Pancasila. Kemudian alinea keempat bukan, Bu? pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Lanjut. UUD pasal 1 ayat 1. Ya, pasal 1 ayat 1. Kemudian Pasal 30. Pasal 30. Pasal 30. Kemudian pasal 35 ayat 32. 32. 35. Kemudian 36 ya. Iya, Bu. Ya. Itu landasan konstitusional atau landasan ideal. Kemudian landasan operasionalnya kemarin adalah ada di TAP MPR nomor 93 bukan. Aduh. Ya, TAP nomor 4 tahun 93 tentang wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara kemarin artinya sudah dijelaskan juga ya, yaitu cara pandang bangsa Indonesia menyangkut diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu artinya. Nah, kemudian wawasan Nusantara itu mempunyai tujuan. Dia punya tujuan ke dalam maupun keluar. Ke dalam artinya yaitu meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, tujuannya ke dalam adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemudian kalau dia keluar, tujuannya adalah menciptakan perdamaian dunia. Jadi wawasan Nusantara itu mempunyai tujuan ke dalam maupun keluar. Ke dalam tujuannya adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan. Keluar adalah menciptakan perdamaian dunia. Itulah tujuannya. Kemudian wawasan Nusantara dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Ya, dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, ya, atau disingkat dengan namanya aspek Ipolek-Sosbud-Hankam. Ipolek-Sosbud-Hankam. Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan negara. Jadi disingkat namanya Ipolek-Sosbud-Hankam. Itu aspeknya. Jadi aspek dalam wawasan Nusantara. Di ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, kemudian pertahanan dan keamanan negara. Karena dia ada 5 aspek, ya, karena terdiri dari 5 aspek, maka disebutkan dengan sebutan Pancagatra. Ya, karena dia ada 5, maka disebut dengan Pancagatra. Oke, nah itu ya. Nah, ini tujuan negara ya, menurut Miriam Budiardo tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan
sama bagi seluruh rakyat. Jadi sama dengan tujuan negara kita yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Kemudian di sini dikatakan bahwa pada umumnya ya, negara itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 1 adalah negara kesatuan. Jadi bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Tidak ada negara di dalam negara. Nah, karena negara kesatuan ini luas, Indonesia itu luas, maka negara kesatuan ini dibagi atas beberapa bagian ya. Bisa kamu lihat di dalam pasal 18. Coba bunyi pasal 18 ayat 1. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 1? Ayo, siapa? Coba Nur Melati, Nur Melati. Iya, Bu. Coba bunyi pasal 18 ayat 1, Nak. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Iya, makasih ya Nur Melati. Iya, Bu. Jadi sesuai dengan pasal 18, jadi negara kesatuan ini dibagi atas beberapa ya daerah atau disebut dengan sekarang otonomi daerah. Karena tidak mungkin semuanya berpusat pada pemerintah pusat, ya. Maka di sana dikatakan, nah ini, ya, kita sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya. Desentralisasi itu artinya adalah pelimpahan kekuasaan atau disebut dengan otonomi daerah tadi ya, pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ya, pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Jadi karena begitu luasnya, maka sistem pemerintahannya desentralisasi. Jadi diberikan hak yang penuh kepada semua daerah-daerah otonom tadi. Dan jangan lupa, ketika dia menjadi daerah otonom, bukan berarti dia melepaskan diri atau memisahkan diri dari NKRI, tapi dia hanya untuk mempermudah jalannya pemerintahan. Jadi setiap daerah otonom itu tetap bertanggung jawab pada pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat tetap mengawasi ya semua daerah-daerah otonom tersebut. Nah, di sini kita lihat nih di pasal 18 ini di sana dikatakan bahwa memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang sudah lama ada, bahkan hingga kini masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya bahwa itulah tadi keanekaragaman bangsa Indonesia, di mana dikatakan di masyarakat ini mempunyai hak-hak tradisional, jadi mempunyai kebudayaan-kebudayaan yang sudah lama ada, bahkan hingga kini masih hidup. Jadi kebudayaan-kebudayaan daerah ya itu dikatakan menjadi akar dari kebudayaan nasional. Jadi di sini dikatakan tidak boleh melupakan ya kebudayaan-kebudayaan daerah, dan dia masih tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk mempermudah jalannya pemerintahan, kepada setiap daerah diberikan kewenangan untuk memajukan daerahnya masing-masing. Jadi bisa kita lihat ya, nggak usah jauh-jauh antara DKI Jakarta dengan tetangga kita, misalkan Jawa Barat, itu kan tetangga masih dekat ya. Tapi masing-masing daerah itu pasti berbeda-beda, dan dia mempunyai peraturan daerah masing-masing. Jadi tidak sama, disesuaikan dengan kondisi atau keadaan daerah masing-masing. Nah, walaupun daerah-daerah tadi sudah diberikan kebebasan atau keluasan untuk mengatur atau memajukan daerah masing-masing, ada hal yang tidak diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ada beberapa hal
yang tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat, yaitu satu tentang Hankam. Ya, jadi itu tetap ada di bawah kendali pemerintah pusat, Hankam, lalu moneter, kemudian agama, kemudian politik luar negeri. Itu masih tetap ada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Jadi tidak diserahkan ke daerah masing-masing. Sudah dipahami sampai di sana? Nah, kemudian di sini kita lihat ada faktor-faktor pembentuk persatuan dan kesatuan. Kalau kemarin kita sudah awali bahwa persatuan dan kesatuan itu dimulai dari apa? Satu, kebangkitan nasional, ya kan? Nah, jadi di sini dikatakan di sini faktor-faktor penting pembentuk persatuan dan kesatuan itu. Yang pertama di sini adanya persamaan nasib. Kita tahu waktu Belanda masuk ke Indonesia, kita dijajah 3,5 abad itu memang langsung mendapatkan perlawanan dari setiap daerah. Tapi kemarin dikatakan bahwa sifat perlawanan itu masih bersifat kedaerahan. Ya, jadi karena semuanya sudah merasakan bagaimana dampak dari penjajahan tersebut, maka timbul keinginan yang kuat dari seluruh masyarakat Indonesia secara serentak pada saat itu. Itu di sini sama-sama merasakan ya bagaimana penjajahan tersebut, sehingga di sini memunculkan adanya persamaan nasib. Jadi sama-sama merasakan bagaimana pahit getirnya penjajahan pada saat itu. Maka itu berdampak munculnya persatuan dan kesatuan. Nah, pertama ini adanya persamaan nasib. Yang kedua yaitu bahwa adanya keinginan yang kuat dari seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu untuk melepaskan diri dari penjajah. Jadi ada keinginan yang kuat untuk merdeka. Ya. Lalu selanjutnya di sini adanya kesatuan tempat tinggal, ya, karena memang semuanya berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keempat di sini adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran. Jadi semuanya ingin ya, bercita-cita, semuanya ingin bersama-sama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Jadi ingin menjadi bangsa yang berdiri di kaki sendiri, yang tidak lagi dikendalikan oleh bangsa lain. Jadi inilah yang melatar belakangi munculnya persatuan dan kesatuan ini. Jadi ini adalah faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia dalam persatuan dan kesatuan. Nah, ini faktor pendukung juga disebut ya. Lalu di samping faktor pendukung ada juga faktor penghambat. Ya, faktor penghambat persatuan dan kesatuan tersebut. Yang pertama, kalau kita berbicara faktor penghambat, apabila ini tidak disikapi dengan baik, maka keanekaragam bangsa Indonesia, keanekaragaman atau multi etnis ini juga merupakan faktor penghambat kalau tidak disikapi dengan baik, ya. Jadi itu merupakan faktor penghambat. Jadi keanekaragaman suku, agama, budaya, adat istiadat itu merupakan faktor penghambat apabila tidak disikapi dengan baik. Tuh. Lalu apalagi faktor penghambatnya? Itu yang kedua, intoleransi. Tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Ini juga merupakan faktor penghambat. Lalu apalagi faktor penghambatnya? Yaitu adanya rasa egoisme. Mana merasa kalau dialah yang paling benar, dialah yang paling penting. Nah, ini merupakan faktor penghambat. Jadi sebenarnya ketika semuanya ini sudah kita sikapi dengan baik, kita merasakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang besar, bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah merupakan kunci penting, kunci yang paling penting, utama bagi kita untuk bisa meraih apa yang menjadi cita-cita kita. Apabila semuanya sudah memahami hal tersebut, saya rasa tidak ada lagi yang menjadi masalah dalam hal persatuan dan kesatuan. Tidak usah jauh-jauh, contoh
tubuh kita ini. Kan tubuh kita ini terdiri dari berbagai beraneka ragam fungsi dari masing-masing organ tubuh kita. Ketika tangan merasa misalkan, oh saya yang lebih utama daripada kaki. Lalu mata juga berkata, saya yang lebih utama daripada kalian semuanya. Nah, kalau seperti itu halnya dengan Indonesia. Ketika si A, si B merasa lebih dari yang lainnya, maka akan menimbulkan perpecahan. Nah, sama dengan tubuh kita, ketika mata merasa dialah yang paling penting daripada yang lain, ya nggak bisa juga. Karena dia merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa terbagi-bagi, yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Ketika seluruh anggota tubuh kita, organ-organ tubuh kita berfungsi dengan baik, menjalankan tugasnya dengan baik, maka kita akan sehat. Begitu juga dengan persatuan dan kesatuan. Apabila seluruh masyarakat Indonesia memahami dan bisa mengaplikasikan bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah merupakan kunci utama untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan negara kita, maka akan mudah sekali ya untuk kita bisa segera mencapai tujuan negara kita. Apalagi misalkan di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini kan, tanpa persatuan dan kesatuan kita tidak akan bisa keluar dari situasi sekarang ini. Tapi ketika kita semuanya saling bekerja sama, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya, maka kita percaya bahwa kita bisa melewati semuanya ini dan kita akan bisa keluar dari situasi sekarang ini. Saling mendukung, saling bekerja sama, ya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itulah kunci agar kita bisa segera keluar dari situasi ini. Jadi begitu pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Tanpa persatuan dan kesatuan, Indonesia tidak bisa seperti negara sekarang ini. Kita tidak akan bisa seperti sekarang ini kalau tidak adanya persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Nah, makanya semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika itu adalah yang paling penting sekali dan sangat sesuai dengan bangsa Indonesia. Karena walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu dua adanya. Nah, jadi mari kita tetap dan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Persatuan dan kesatuan ini harus tetap kita jaga agar kita bisa menjadi bangsa yang besar. Terutama kalian sebagai generasi muda. Ya. Masa depan bangsa ini ada pada kalian. Ketika kalian menjadi generasi-generasi muda yang tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan, maka bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar. Jadi bangsa yang kuat, setara dengan bangsa-bangsa lain. Oke, bisa dipahami ya? Jadi itulah pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Makanya Ibu selalu tekankan buat kita semuanya, nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh yang kecil aja di kelasmu. Kalau kalian semuanya tidak kompak, tidak bersatu, bagaimana? Bagaimana kelasmu bisa baik, ya kan? Tapi ketika kalian semuanya bisa bersatu, maka kekompakan ini adalah merupakan kunci utama bahwa kelas kalian ini menjadi kelas yang baik gitu loh. Karena satu dengan lainnya saling mendukung kan? Itu saja dulu yang dekat-dekat, nggak usah jauh-jauh. Apalagi bangsa dan negara yang multi etnis dan sangat beragam sekali, terutama Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terdiri dari suku, agama. Nah, kalau semuanya saling mengerti, menghargai, maka kita percaya Indonesia akan menjadi negara yang besar. Dan itulah yang ditakuti oleh bangsa lain. Ketika Indonesia itu bersatu, maka dia akan kokoh, maka dia akan kuat. Karena apa? Indonesia punya SDA. Sumber daya alamnya dia punya. SDM-nya dia punya. Nah, ditambah dengan persatuan dan kesatuan, ya, maka Indonesia akan menjadi negara yang hebat dan luar biasa. Dan pasti banyak orang yang tidak suka dengan itu. Nah, makanya mari kita harus saling menyadari, memahami bahwa kita bisa menempatkan dan kita harus menempatkan
persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi apabila kita semuanya sudah bisa menyikapi hal tersebut, seperti yang apa Ibu katakan tadi, maka kita akan bisa segera mewujudkan tujuan dari negara kita sesuai dengan pembukaan alinea yang keempat. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Jadi mengerti, nak? Bisa, Bu. Ya. Jadi maksud saya ketika Ibu tadi berbicara, ada hal-hal yang boleh kalian catat gitu ya. Karena tidak ada semuanya di materi PPT-nya, jadi ditambahkan di buku catatannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa sekian dulu pertemuan kita untuk siang hari ini. Ya. Sekian pertemuan kita untuk siang hari ini. Selamat siang dan salam sehat buat kita semuanya. Boleh lab ya.